Apakah Golkar kembali terbelah karena Pilkada Jakarta? Di saat DPD Golkar DKI sudah menyatakan mendukung Ahok dalam Pilkada tahun depan, muncul sanggahan bahwa dukungan terhadap Ahok belumlah final. Sanggahan ini bahkan diperkuat oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang menyebut Golkar hanya akan mendukung calon yang maju lewat jalur partai, bukan independen. Kami akan mengulasnya malam ini dengan Dev Laksono, Wasekjen DPP Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Bung Dev Laksono. Kemudian ada Boni Argens, Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selamat malam. Bung Boni, terima kasih sudah hadir bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung ke Bung Dev Laksono. Bagaimana sebenarnya sikap partai soal dukungan terhadap Ahok ini? Ya gini, memang belum ada keputusan yang resminya ya, karena kan itu ada prosesnya. Baik. Akan tapi ya kita kan harus realistis. Nah calon ini dari semua calon yang ada ya. Yang paling bisa diterima oleh masyarakat, yang hasil karya nyatanya itu sudah dilihat dan sudah dirasakan. Bahkan masuk kemari aja kita ngeliat itu jalan lagi dibangun, jembatan segala macam. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu sangat salah ya, dan sangat bodoh menurut saya kalau misalnya Golkar tidak mendukung ataupun mengusung Pak Ahok ini, Pak Basuki. Walaupun daripada memang ada perkataan juga dari senior kami, daripada sibuk berpecah mencari dukungan partai, sementara dukungan independen itu sudah solid, ya kenapa nggak Pak Ahok itu maju lewat independen saja, dan sementara partai-partai ini menjadi pendukung. Nah, karena biar jangan dipaksakan, nggak usah terlalu dipaksakan menjadi partai, akan tapi partai justru mendukung. Kenapa? Karena nanti di depannya, begitu dia terpilih lagi, ya, Laila Ta'ala insya Allah, dia terpilih lagi, dia kan juga membutuhkan dukungan parlemen yang kuat supaya tidak ada lagi perseteruan di dalam parlemen sehingga semua program-program itu berjalan dan APBD dan APBN yang sudah dialokasikan untuk DKI itu benar-benar terserap 100% untuk kepentingan masyarakat. Oke, jadi kembali ke soal sikapnya Golkar tadi disebutkan belum secara resmi memang, tapi apakah masih wacana ataukah sebenarnya sudah menjadi pembicaraan bahwa mantap mendukung Ahok? Karena kan kalau kita lihat konferensi persnya kemarin, PLT Ketua DPD DKI ya, Bung Yoris Rawaya sudah mengumumkan itu melalui konferensi pers. Itu jadi udah mirip-mirip deklarasi lah. Hampir 80% deklarasi lah. Jadi sebenarnya wacana atau sudah 80% Golkar sudah pasti mendukung Pak Ahok. Tapi kan memang harus ada prosedur yang dilewatin. Nah, Pak Yoris Rawaya itu dia mengucapkan itu, mengutarakan itu pertama sebagai PLT DKI, dua juga sebagai Ketua Korbit. Jadi dia itu bisa juga dikatakan suara yang dia utarakan itu juga bisa mewakili suara DPP. Gitu. Dan kalau kita kembali lagi ke ADART Golkar, bahwa semua kebijakan partai itu ditentukan oleh DPP. Nah, Dewan Pakar ataupun Dewan Pembina itu hanya memberikan advis, hanya memberikan peringatan bila mana DPP itu terlalu melenceng kanan kiri, gitu. Bukannya mengingatkan lah, gitu, memastikan bahwa sesuai dengan koridor yang disiapkan. Tapi ini justru berbeda dengan pernyataan Pak RB yang kami kutip dari beberapa, ya tidak hanya satu, tapi dari beberapa media begitu, termasuk dari cnnindonesia.com gitu, bahwa RB mengingatkan bahwa kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pembina untuk memberikan pertimbangan soal isu strategis seperti Cagup DKI ini cukup besar. ARB sendiri menyebut pertimbangan yang diberikan wajib dilaksanakan. Kalau gini, dan pertimbangan sekarang salah satunya adalah tidak mungkin Golkar mendukung calon yang independen. Munas kemarin memang ada kata-kata wajib itu ya, pasal itu. Akan tetapi pada saat pembahasan di rapat komisi A, itu kata-kata itu dihilangkan, dicabut. Clear dicabut atau masih ada perdebatan di situ? Clear dicabut. Jadi dihilangkan sehingga DPP itu memiliki fungsi full ya. Memiliki kekuasaan full untuk menentukan sikapnya. Jadi semua ini terpulang kepada Pak Novanto. Terpulang pada Pak Novanto sebagai Ketua Umum DPP begitu ya. Kalau Bung Boni frame-nya melihatnya seperti apa? Baru selesai Munaslup lalu Tadi saya kira kita mulai dari judul diskusi ini ya. Tadi Dave juga sebelum kita mulai juga sudah singgung. Ini Golkar memang tidak pernah bersatu, Golkar selalu terbelah. Justru kalau Golkar... Jadi pertanyaannya salah, soal Ahok Golkar terbelah, ya memang Golkar selalu terbelah. Kalau setelah Munaslup kemarin? Setiap saat Golkar itu terbelah. Bahwa kalau dia bersatu, dia bukan Golkar lagi. Nah, saya kira jadi persoalan sebetulnya hari ini di tangan Pak Setia Novanto adalah ini ada cengkeraman besar dari Abu Rizal Bakri. Ini masalah besarnya. Jadi Novanto hanya bisa leluasa membangun partai ini ketika bayang-bayang cengkeraman Bakri ini bisa disingkirkan. Nah, ini beban. Nah, persoalan di Pak Bakrinya sendiri saya melihat ada persepsi yang salah melihat Golkar.
Pak Ical melihat Golkar seperti perusahaan, anak perusahaan Bakri Masih Group. seperti itu? Jadi Dewan Penasehat seperti komisaris, dia bisa mengatur direksi dan seterusnya. Ini salah. Nah, jadi menafsir ADRT-nya seperti menafsir aturan perusahaan. Ini kesalahan Pak Ical. Maka kelihatan dari luar ini ada perbedaan pandangan soal sikap Golkar di Jakarta. Nah, padahal saya kira memang keputusan itu urusannya eksekutif, yaitu Novanto CS dengan formaturnya. Nah, sehingga Dewan Penasehat atau para pakar itu tidak boleh mengintervensi lebih jauh dalam keputusan-keputusan teknis operasional dari kepartian ini. Itu saya kira harus tertib dulu di situ, baru kita bisa tahu ini ada potensi masalah atau tidak. Saya kira kalau tertib gak ada masalah. Kalau tertib begitu ya? Iya. Kalau tertib. Jadi sebenarnya kalau yang Anda lihat ini lebih kepada soal dukungan terhadap Ahok. Jadi soal tentang Ahoknya, ataukah justru soal... Tidak ada masalah di Ahoknya. Hari ini pun Golkar bisa mengusung siapa, pasti belah juga. Karena masalahnya itu Pak Ical masalahnya. Masalahnya Pak Ical belum legowo untuk melepas posisinya sebagai ketua umum. Masih merasa jadi ketua umum. Dan sekarang dia menjadikan Novanto sebagai kuda Troya. Jadi boneka. Nah, ini persoalan. Kalau mau jujur aja, coba tanya Pak Ical. Dia masih merasa ketua umum kok. Nah, itu persoalannya. Lalu apa gunanya Munaslup kemarin? Nah, itu yang ingin kita coba ulas. Apa gunanya Munaslup kemarin begitu, Bung Dev? Kalau ada seperti ini memang ada pemikiran seperti itu, ditambah lagi dengan statement Pak Ical. Ya, mungkin saya yakin sih dalam hatinya Pak Ical sudah legowo ya. Nah, kan tapi ya mungkin ada pemikirannya dia yang tidak sejalan dengan apa yang beredar, sehingga lalu media juga sedikit diperuncing, sehingga urusan Golkar ini memang selalu seksi. Kalau Golkar anteng-anteng aja kan nggak rame media ini. Jadi memang harus ada konflik-konflik kecil-kecil. Tapi ya inilah apa namanya, Golkar yang benar-benar milik partai yang benar-benar milik publik ya seperti itu. Nah, cuman begini, soal kebijakan strategis, apalagi soal pilkada dan apalagi kita kan 2017, 2018 ini kan ada ratusan ya. Jadi di dalam internal partai Golkar kan sudah dibuat sistem. Dilihat melalui PDLT, dilihat melalui juga elektabilitas, segala macam untuk menentukan calon-calon. Nah, kita kan kemarin itu waktu pilkada serentak 2015, kita udah hancur belur lah. Babak belur kita. Nah, ini kayak jangan sampai hal ini terjadi lagi. Nah, sekarang Golkarnya sudah bersatu, sudah dibuat sistemnya. Nah, tidak pernah bersatu ya. Ya, paling nggak kita sudah melalui forum munasir dulu lah. Gini deh, saya melihatnya gini loh. Coba semua menoleh ke belakang. Berapa bulan lalu ada apa sih dengan Golkar ya kan? Dan Munaslup ini kan sebetulnya critical turning point yang membuat kemudian Golkar harus melihat ke depan. Ini saatnya untuk menata kembali, rekonsolidasi, membangun kembali dukungan basis, memoles citranya yang sudah rusak. Dan sukses nah, maka berterima kasihlah kepada yang mengusul ide Munaslup kemarin dan sudah berjalan dan sukses. Nah, maka dengan adanya Pak Novanto tidak berarti dua kubu yang lama, Pak Ical dan Pak Agung Laksono itu kemudian dibuang gitu aja atau hilang gitu aja. Harus tetap dimengerti sebagai akar dari sejarah partai ini. Maka perlu akomodasi dan kompromi di situ. Jadi kalau Pak Ical masih terlalu pengen dominan, lo apa gunanya Munaslup, apa gunanya rekonsiliasi, apa gunanya semuanya itu. Nah, kapan Golkar mau bangun? Nah, sekarang kan kondisinya sudah lumayan bagus karena ada harmoni antara pemerintah dan Golkar. Ini momentum besar buat Golkar untuk coba membangun kembali partai ini. Gitu. Saya kira itu aja, tinggal dimanfaatkan. Ya, memang sih momentumnya udah pas. Nah, sekarang itu tinggal bagaimana para senior-senior ini benar-benar bisa melegowo, melepaskan kepada sistem yang sudah dibangun lah oleh di dalam partai. Ya, itu saya bilang tadi, sederhananya Golkar bukan anak perusahaan Bakri Group. Ya itu aja. Tapi kalau alasannya diangkat bahwa tidak mungkin partai Golkar mengusung calon yang berangkat dari jalur independen, kecuali dari jalur partai. Ya, itu bagaimana alasan itu? Dibuat-buat atau? Ya, saya nggak bisa mengatakan itu dibuat-buat apa enggak ya. Itu kan harus lihat dari pemahaman dia yang bicara itu apa. Cuman begini, ini jalur independen ini sudah dia bangun selama setahun lebih, hampir 2 tahun lah ya. Ini jumlah KTP yang mendukung sekarang mungkin sudah 1 juta kali hampir ya. 1 juta. Ya, let's say 1 juta lah. Sudah 1 juta. Ini kan jumlah besar. Nah, itu jumlah suara Golkar pemilu kemarin aja di DKI cuma berapa ratus ribu. Berapa ratus ribu. Nah, ini bukannya saya bilang bahwa dengan Golkar itu dukung Pak Ahok, bahwa itu semua akan masuk ke Golkar. Saya nggak bisa katakan seperti itu. Tapi ya dengan Golkar itu mengerti dan mendukung,
Itu intinya bisa menjadi gini, momentum yang bagus lah. ini momen untuk memoles Golkar. Kan kemarin kita masih segar ingatan dengan persoalan konflik. Lalu kemudian soal Papa minta saham, di mana Pak Novanto jadi pemain utama sinetron itu. Dan sekarang dia menjadi ketua umum Golkar. Nah, semua orang melihat Golkar ini jangan-jangan partai saham ini. Nah, maka harus dibenahi citra buruk itu. Mendukung figur yang bagus seperti Ahok dan lain itu positif untuk Golkar. Ahok sih nggak dapat apa-apa. Karena pemilih Ahok hari ini dan KTP lebih besar tadi kata Dave dari pemilih Golkar. Dan jelas tidak ada untung buat Ahok. Tapi ini bagus secara momentum nasional. bagi Golkar. Ya, dan untuk publik juga bagus bahwa ada kesepakatan di antara partai untuk mendukung sebuah haluan politik yang benar, sebuah gagasan yang benar dan figur yang benar gitu loh. Ataukah sebenarnya ini masalah kemudian kalau waktu Munaslup kan sempat beredar ketika ada jabatan Dewan Pembina sebelumnya sudah lama tidak ada begitu kan, kemudian diadakan, dihidupkan lagi. Kemudian itu memang akan memberikan kewenangan yang lebih besar begitu dari jabatan-jabatan eksekutif di Golkar lainnya begitu. Kemudian muncul kekhawatiran ini pasti ada matahari kembar. Apakah ini menjadi bukti begitu? Nah, nanti kita akan melanjutkan lagi. Kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sempat ada kekhawatiran matahari kembar ketika jabatan Dewan Pembina dimunculkan kembali dalam Munaslup Partai Golkar beberapa waktu lalu. Apakah yang terjadi hari ini menjadi bukti begitu, Bung Dev? Bagaimana Bung Dev melihatnya? Ya, memang ada sedikit seperti itu. Akan tapi ya saya yakin para tokoh-tokoh ini semua sudah sangat mahir dan sudah politiknya permainan tingkat tinggi lah. Ini harapan atau memang kenyataan? Ya, setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Cuman saya yakin sih ini pasti akan segera reda dan Golkar DKI juga akan segera melaksanakan musda dan di musda hari itu Minggu besok, hari Minggu ini ya 2 hari lagi dan itu akan di sana akan diketok lah sikap-sikap Golkar termasuk soal pilkada ini. Dan juga Golkar. Terus bagaimana melibatkan Dewan Pembina tadi kan walaupun memang tidak wajib dilaksanakan tapi kan memang kalau tidak salah harus dikoordinasikan. Harus dikoordinasikan nanti kan atau tidak? dibahas akan tapi itu kan hanya sekedar masukan. Nah, nanti DPP itu kan yang menentukan dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan. Gitu. Kalau misalnya kita hanya memaksakan satu orang hanya karena like and dislike ya, apalagi hanya karena masalah sara, nah ya nggak akan maju dong demokrasi. Dan Golkar ini kan sebagai salah satu partai yang tertua di Indonesia, ya harus memberikan contoh untuk membuat kebijakan berdasarkan demokrasi. Gitu. Baik yang terjadi kemarin saat ketika PLT DPD DKI itu mengkonferensi pers kan gitu ya, mirip-mirip deklarasi walaupun katanya belum deklarasi ya. Apakah itu sudah dikoordinasikan dengan DPP maupun Dewan Pembina? Oh ya, saya yakin juga sudah. Dan setahu saya juga sudah. Dan ya, makanya Pak Yoris itu kan seperti tadi saya katakan, dia itu kan juga ketua Korbit DPP Golkar. Jabatan yang termasuk sangat strategis dan sangat tinggi. Dan apa yang dia... di DPP clear, tapi di Dewan Pembina? Di Dewan Pembina itulah yang mungkin butuh diskusi lagi. Nah, itu tinggal tergantung bagaimana Pak Ketua Umum kita itu diskusi dengan Ketua Dewan Pembina. Dan apalagi Ketua Dewan Pakar juga sudah mengatakan bahwa keputusan eksekutif ada di ketua umum, bukan di dewan-dewan yang lain. Dewan yang lain, baik. Kalau memang begitu, akhirnya kemudian apakah ini hanya masalah soal ego aja kok tidak minta restu ke saya ini begitu? Ya mungkin kurang koordinasi aja lah itu. Ya kalau menurut saya sih lebih atau lebih dari itu. Ya lebih karena ini rumah Golkar baru di bawah pimpinan Novanto ini belum sepenuhnya bersih. Artinya harus bersih-bersih dulu. Termasuk bersih dulu pikiran-pikirannya supaya tidak merasa ketua umum padahal sudah bukan ketua umum. Supaya tidak ada matahari kembar atau sejenisnya. Tapi itu potensi terjadi tidak akan berulang lagi. Tidak terlepas soal Pilkada DKI, nanti ada soal isu lain lagi. Saya kira ini bukan soal DKI, tapi di semua konteks politik ke depan itu bisa terjadi. Di pilkada apapun di 2017 ini bisa terjadi. Karena sumber masalahnya itu di internal. Itu yang saya bilang tadi, Dewan Penasehat atau Dewan Pembina. Dewan Pembina masih merasa dia berada di atas pengurus eksekutif. Nah itu masalahnya. Padahal kan harus dimengerti mereka ini pelengkap. Jadi sepenuhnya kewenangan itu ada di tangan eksekutif. Jadi ketua umum Novanto ya di situ otoritasnya. Ya kalau mau dirampas otoritasnya apa gunanya Novanto jadi ketua umum? Baik, lalu Dewan Pembina sendiri itu apa ininya fungsi ininya ketika dimunculkan kan memberikan kewenangan
sebagai sebuah kehormatan bagi Abu Rizal Bakri saat itu. Terus apa bedanya dengan dewan-dewan yang lain kalau memang kemudian Ya kan posisinya sama? dewan kan hanya dewan pimpinan pusat, dewan pakar dan dewan pembina. Ya tujuannya sih dewan pakar itu kan memberikan advice kepada hal-hal strategis ya, apapun misalnya isu-isu terkini. Ini pakar atau pembina nih? Pakar, dewan pakar isu-isu terkini ataupun ada permasalahan bangsa itu bisa memberikan masukan kepada ketua umum ya. Semacam kayak one team press lah. Nah, kalau Dewan Pembina memang tugasnya itu untuk mengawasi agar DPP Partai Golkar dan juga Partai Golkar secara keseluruhan itu berjalan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan fungsi awalnya. Tapi tetap saja kebijakan-kebijakan strategis itu diputuskan oleh ketua umum. Ketua umum lah yang memegang tampuk kendali partai. Iya. Tapi ketika menyatakan ini juga yang menarik adalah Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pembina ini sempat menyinggung nama lain selain Ahok, ada nama Yusril disebut begitu. Ya, memang ada pemikiran bagaimana itu. Ya, cuman sekarang gini, mau Ahok kah, mau Yusril atau Sandiaga Uno atau siapapun itu tergantung elektabilitas. Kalau memang nggak laku ya ngapain buang-buang waktu aja, buang tenaga dan menjelekan Partai Golkar. Partai Golkar ini sejak pemilu 99 itu sudah kalah terus ya, baik nasional apalagi di pilkada termasuk pilkada DKI. Nah sekarang ada calon yang bagus yang bisa kita dorong dan bahkan memang dia itu adalah pernah tercatat sebagai kader bahkan anggota DPR RI dari Partai Golkar. Lah kenapa nggak dukung yang pasti-pasti aja gitu loh? Saya bukannya kita berharap bahwa Partai Golkar akan mendapatkan A B C D F dari Pak Ahok. Itu sudahlah, itu tidak mungkin. Ini kan momentum yang istimewa nih. Saatnya Golkar merias lagi citranya, yaitu dengan mendukung figur-figur yang bagus. Nilai-nilai politik yang bagus harus didukung. Nah ini sekarang kalau kemudian harus terlibat dalam permainan-permainan pragmatis yang kita semua tahu itu menjadi citra partai di masa lalu. Dan sebagian masih hari ini. Saya kira Golkar tidak akan maju, akan terus berjalan di tempat. Tidak akan maju itu dampaknya seperti itu ya. Tapi coba kita lihat tanggapan dari Pak Setia Novanto yang saya kutip juga dari beberapa media mengatakan bahwa hanya menanggapi bahwa sangat menghargai pendapat Pak Abu Rizal dan akan menjadi pertimbangan. Ya kembali ke ini cukup dikatakan Setia Novanto cukup seperti ini saja ataukah harusnya saya ada kira lebih lagi? Statement itu kan statement normatif. Artinya siapapun ketua umum akan mengatakan begitu. Karena ke dalam dia harus menjaga kesolidan dari partai ini, keluar dia harus menjaga citra partai. Nah, saya kira harus kembali ke anggaran dasar rumah tangga. Seperti apa ketentuan di dalamnya, aturan-aturan. Nah, Dev ini yang harusnya lebih ngerti. Nah, di situ kita bisa melihat apakah Dewan Pembina punya kewenangan untuk membuat keputusan macam ini. Atau ini murni kewenangan dari eksekutif, Novanto sebagai ketua umum. Nah, saya kira ini, jadi harus start dari tertib dengan anggaran dasar rumah tangga. Baru bahwa ada perbedaan kepentingan, ada kiblat yang berbeda, mungkin Pak Ical mendukung Yusril, terus kemudian yang lain mendukung siapa, saya kira itu biasa. Cuman partai tidak boleh keluar terlihat terbelah, tidak boleh kelihatan banyak kelompok. Partai harus kelihatan solid. Nah ini yang harus menjadi pertaruhan. Sehingga kalau Dewan Pembina hari ini tetap ngotot untuk melawan keputusan dari Setia Novanto sebagai ketua umum, ini akan merugikan Golkar secara umum. Tapi kalau itu memang yang terjadi yang akan dilakukan, ini bukan asumsi yang menakut-nakuti, tapi kalau melihat track record ke belakang begitu ya, bagaimana sebuah keinginan dipertahankan lalu akhirnya memang terjadi benturan, bagaimana? Ini potensi keretakan yang baru ataukah bagaimana? Saya yakin ini tidak cukup besar untuk sampai memecahkan Partai Golkar. Ya ini hanya reak-reak biasa lah. Namanya di dalam demokrasi organisasi, kalau terlalu smooth juga nggak bagus. Nggak mendewasakan. Nah jadi kalau ada hal tapi seperti ini, waktu melakukan bukan deklarasi, konferensi pers itu sebenarnya memang sudah kesepakatan bersama ada konferensi pers kan, ataukah ini duluan karena memang di dalam sudah terjadi perbedaan pandangan? Nah ini memang pasti sudah disepakati oleh pimpinan Partai Golkar dulu. Pak Yoris. Bukan karena di dalam sudah ada perbedaan pandangan segala macam. Misalnya mau nyolong-nyolongan soal akhirnya muncul ke publik, oh Golkar dukung ini begitu. Nggak bisa. Karena tetap saja Pak Yoris itu kan harus mendiskusikan dulu dengan Pak Setia Novanto. Ada keputusannya, sudah ada kebijakannya, dan maka baru itulah dia bisa membuat statement seperti itu. Ya memang kalau dari awal memang Pak Setia Novanto memang condong untuk mendukung Ahok begitu untuk pilkada DKI ini. Tapi kalau mungkin dari dalam yang berbeda adalah dari Pak Abu Rizal Bakri dan beberapa faksi lain begitu. Nah, apakah ini yang kemudian dimaksud untuk nyolong startnya di sini nih? Ya, sehingga tidak koordinasi dengan One Bin juga. Ya, kalau koordinasi dengan One Bin, mungkin itu Pak Yoris tidak koordinasi ke One Bin karena dia sebagai PLT, sebagai ketua Korbit itu hanya melapor kepada ketua umum.
memang itu tinggal ketua umum aja menyampaikan ke One Bin ya, Dewan Pembina. Akan tapi semuanya itu dijalankan sesuai dengan aturan. Tidak ada yang melanggar. Baik. Kalau disebutkan tadi masalah ini mungkin tidak akan menimbulkan keretakan atau membuat partai terbelah, begitu kan? Tapi apakah benar demikian menurut analisis Bung Boni? Karena kita coba lihat ke belakang. Awal ketika terjadi kubu Munas Bali dan Munas Ancol ya saat itu kan. Itu kan adalah perbedaan pandangan ketika apakah mau bergabung dengan pemerintah atau KMP. Ini kan sama juga soal dukung mana begitu. Kita lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Benarkah tadi seperti yang sempat disebutkan oleh Bung Defleksono bahwa soal Ahok ini tidak mungkin akan membuat Golkar terbelah lagi begitu ya? Kemudian malah ada munaslup lagi gitu ya? Nggak mungkin ya? Hanya riak-riak kecil. Mungkin nggak seperti itu Bung Boni analisisnya. Kalau kita lihat ke belakang, kan pernah juga soal dukung KMP dan... Itu betul, saya kira ini terlalu kecil untuk bisa memicu sebuah perpecahan yang besar. Tetapi saya mau mengatakan, ada skenario besar dalam penguasaan partai politik di Indonesia termasuk di banyak negara berkembang. Dan di sini dasar kenapa muncul banyak persoalan, muncul perpecahan dan sebagainya. Penguasaan partai politik itu selalu sejalan, sinergis dan paralel dengan penguasaan ekonomi. Nah, maka banyak sekali oligark, orang-orang kaya itu kemudian menyerbu partai dan ingin menguasai seluruh saluran politik. Karena dengan menguasai saluran politik, saluran hukum, mereka kemudian bisa mempertahankan kekayaan dan juga mengembangkan kekayaannya. Maka kalau kita bicara secara teoretis, dari studi-studi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa doktoral di Singapura dan di beberapa negara lain yang saya kenal baik, mereka coba melihat bagaimana pertumbuhan kekayaan sejumlah konglomerat yang masuk ke partai politik. Ternyata signifikan, termasuk Pak Abu Rizal Bakri. Jadi kalau pertanyaan kita hari ini adalah, ada apa sih sebetulnya kepentingan orang seperti Ical di Partai Golkar atau oligark lain di partai lain? Saya kira di situ persis persoalannya. Dengan menguasai politik, dia menguasai saluran ekonomi. Terjadi penguasaan ekonomi di situ. Jadi masih seperti itu pemikirannya? Persis. Maka ketika oligark ini kehilangan power, dia tidak menjadi ketua umum atau tidak menjadi menteri atau tidak menjadi presiden, kecemasan terbesarnya adalah ruang-ruang ekonominya akan dirampas oleh orang lain. Dan saya kira di sini makanya muncul anggaran dasar rumah tangga ditabrak, kewenangan formal itu ditabrak, karena ada ambisi yang terselubung. Nah itu. Kalau ada motivasi seperti itu, berarti besar dong potensi untuk terjadi keretakannya kalau memang. Nah justru itu, maka tantangan terbesar dari semua ketua umum partai kan bagaimana memanajemen kepentingan yang terselubung itu dengan tantangan-tantangan real yang ada di permukaan, dengan tuntutan-tuntutan politik yang real, bahwa partai harus mendukung si A yang didukung oleh publik, harus sejalan dengan visi demokrasi, harus sejalan dengan arus publik dan sebagainya. Sementara kepentingan terselubung relatif tidak pernah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Karena ini bicara soal penguasaan ekonomi secara monopolistis, itu tentu bicara soal... Itu menjadi hal yang serius kan bagi mereka oligark itu kan? Itu hal serius buat mereka. Karena itu modus vivendi mereka, cara hidup. Sementara demokrasi mengharuskan bahwa syarat hidup dari sebuah bangsa adalah keterbukaan, transparansi, dan ada juga kondisi yang equal kepada semua orang untuk akses sebuah maksud saya sumber daya. ketika memang sangat serius bagi mereka, para oligark ini, ketika kemudian kekuasaannya di partai untuk membuat kelancaran di saluran hukum dan saluran kekuasaan begitu, membuntu saluran ekonominya ujungnya begitu. Nah berarti kan itu menjadi sebuah hal yang serius ketika masalah yang seperti ini dia akan berjuang dengan sangat keras, lalu kemudian terjadi keterbelahan lagi di Partai Golkar. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba seorang Setia Novanto menjadi ketua umum? Kenapa bukan Agung Laksono? Kenapa bukan siapa yang lain-lain yang bagus di Golkar? Ya karena ini kompromi dari kekuatan oligarkis itu. Novanto ini kan boneka, bukan orang yang punya ideologi politik yang kuat atau punya basis massa yang kuat. Ini boneka yang bisa disetir ke kiri dan ke kanan. Di sini persis dia menjadi strategis. Kemudian sehingga orang seperti Abu Rizal Bakri juga merasa dia lebih hebat dari Novanto sehingga bisa ditabrak nih aturan. Inilah di sini diujinya kemampuan dan kehebatannya. Nah, makanya saya bilang tantangan buat Pak Novanto, buktikan bahwa tuduhan saya dan publik ini salah, ya buktikan dengan membangun Golkar. Nah, itu deh. Padahal ketua umumnya yang dikritik itu gimana? Ya, bukan di sini akan dilihat lah leadershipnya Pak Novanto dan dia memang awal nggak mungkin dia langsung frontal bilang enggak.
ketua dewan pembina itu tidak berhak mengatur saya. Nggak mungkin dia katakan seperti itu ya. Karena itu akan justru tidak etis dan memecah belah partai. Tapi wasekjennya bisa nih, nggak dewan pembina nggak boleh. Barusan tadi di awal. Nah kita ya wajib dong membela gitu kan, karena ketua umum simbol. Kita kan prajurit di bawah. Bisa lah kita. Sebagai DPR juga dia wajib bela rakyat. Nah, ya, rakyat kita memang butuh meneriakan seperti itu. Enggak gini. Memang ada pandangan masyarakat sepertinya Pak Novanto itu hanya di sana ditaruh dan diatur oleh sekelompok elit lagi di atasnya. Ya, cuman ya dengan kemarin itu mendadak ya, tiba-tiba langsung Pak Yoris itu mengatakan bahwa Golkar akan mendukung Pak Ahok, dan di situ juga di forum itu ada ketua pemenangan pemilu Partai Golkar wilayah Jawa 1. Di situ juga ada Pak Freddy Latumahina, dia itu juga adalah ketua organisasi Partai Golkar. Sehingga itu menunjukkan bahwa ini adalah sikap resmi DPP Partai Golkar. Jadi kalau misalnya itu Pak Abu Rizal Bakri itu mengatakan bahwa ini mesti dibahas dulu segala macam, tapi mereka sudah mengatakan seperti itu, ya akan sulit lah untuk dia mundur. Karena kenapa? Tapi kan belum deklarasi. Ya memang belum deklarasi, tapi kan sudah statementnya sudah keluar. Jadi sikap Partai Golkar itu sudah jelas. Nah, jadi katakanlah nanti di tengah-tengah berubah misalnya karena sesuatu, kita kan nggak tahu dinamika politik. Itu akan merusak citra Golkar. Citra Golkar termasuk citra kepemimpinan Setia Novanto. Semuanya. Nah, jadi sepertinya Golkar itu tempe, memble. Gitu. Nah, jadi di sini sikap Golkar ini akan dipertegas ya di forum-forum Musda. Dan di situ akan diketok lagi, dan ya saya yakin lah nggak mungkin Golkar ini itu. kayaknya lebih tegas wasekjennya kayaknya. Oke, nggak, kita sekarang coba begini. Ya sabar bos. Jadi kayak gini, misalnya ini kan jadi menarik ketika membahas Golkar, awalnya media itu jadi dibuat terkaget-kaget ketika setelah Munaslup muncul dukungan dalam salah satu rekomendasi itu kalau tidak salah berkomunikasi secara intens dengan Jokowi. Dan kalau tidak salah akan mendukung Jokowi 2019. Ini luar biasa, media kaget. Kemudian muncul mendukung Ahok. Nah ini luar biasa sekali. Sampai kemudian ada kecurigaan publik yang mengatakan ini manuver Golkar, begitu kan. Tapi ketika kemudian Abu Rizal Bakri mengatakan hal ini begitu berbeda dengan apa yang dilakukan. Orang baru sadar, oh ini Golkar yang sebenarnya. Nah ini ada apa ini, begitu kan, ya kan? Ini ada apa begitu. Nah maksud saya, ketika ini terjadi, apakah ini menjadi cerminan juga ketika sikap yang mendukung Jokowi itu nanti juga akan terjadi keterpecahan lagi dalam waktu dekat? Saya sih sejak pertama kali itu dinyatakan ke publik bahwa 2019 Golkar akan mendukung Jokowi, saya sudah sampaikan ke media juga, pernyataan Golkar tidak pernah bisa ditafsir seketika. Harus selalu ditafsir jangka panjang dan terbelah. Jadi A harus dibaca min A juga. Artinya ya harus dibaca tidak. Jadi dukungannya pun tidak bisa diterima sebagai dukungan, harus dicurigai. Nah, tapi saya kira memang politik ya selalu dinamis. Perubahan-perubahan itu selalu terjadi dalam konteks yang memang juga berubah. Tetapi yang paling penting sebetulnya bahwa ada aturan main yang harus dijadikan patokan. Ada haluan, ada apa istilahnya? Ada karakter dari partai yang harus dijaga. Nah, karena disitulah harga diri sebuah partai, disitulah kekuatan citra sebuah partai. Partai kalau dia berubah seketika dan terus berubah, tidak konsisten, orang akan tidak hanya tidak percaya, tapi orang akan caci maki, orang akan campakkan, orang akan tinggalkan. Coba perhatikan Demokrat 10 tahun kemarin. Begitu bagus dia muncul dengan cita-cita anti korupsi. Tetapi ketika semua yang teriak anti korupsi itu korup, hancur berantakan partai ini. Tidak butuh waktu lama lagi ya? Iya, artinya publik ini adalah pendukung sekaligus hakim yang paling kejam. Jadi partai yang tidak konsisten dan tidak punya nilai politik, tidak punya prinsip, itu akan ditinggal. Kalau kemudian dinamika ini kan muncul penolakan terhadap Ahok, pertama menyatakan dukungan, lalu ada kemudian dari Dewan Pembinanya mengatakan belum tentu dukung Ahok, belum final dan lain sebagainya. Kemudian artinya ketika menyatakan dukungan terhadap Jokowi 2019 pun masyarakat khawatir tidak Golkar, masyarakat bahwa ternyata akan antipati, bahwa nanti juga akan terjadi perpecahan lagi. Dukungan Pilpres 2019 itu masih ada proses yang harus dilaluin dulu ya. Kita sekarang masih panjang lagi. Hari ini aja SK juga belum keluar nih. Nah, moga-moga hari Senin SK itu sudah beres, karena kemarin itu masih ada perbaikan-perbaikan, ada direvisi. Ini SK apa nih? SK Kumham. SK Kumham dari hasil Munaslup itu ya? Hasil Munaslupnya belum keluar gitu. Jadi semuanya masih bisa panjang. Cuman yang pasti itu soal Pilgub Kalau SK udah keluar bisa berubah lagi. Tapi enggak lah. Gini, kalau soal Pilgub saya yakin sih pasti sudah firm, nggak mungkin geser. Tapi kalau soal untuk Pilpres, ini juga masih banyak pertimbangan karena
Pilpres itu kan nanti kan berbarengan, ya. Iya. Dengan pileg juga kan. Iya. Nah, ini juga pemilu serentak ya. punya serentak. Dan undang-undangnya juga pasti akan ada perubahan lagi ya. Nah, ini yang harus dipelajari benar-benar. Apakah Golkar itu akan kembali ke sistem konvensi seperti di 2004 lalu, 2004, ya. atau kita hanya melihat berdasarkan survei? Itu kan sekarang tergantung kepada kebijakan ketua umum juga. Nah, jadi sekarang semuanya itu benar-benar ada di tangan Pak Setia Novanto. Ya, saya sebagai wasekjennya beliau, ya kita patuh aja kepada perintah. Jadi kita sepakat bahwa sekarang ini adalah ujian pertama dan juga momentum untuk menunjukkan kepemimpinan Setia Novanto. Bagaimana? Harus seperti apa? Persis. Dan saya kira kalau kita lihat dari diskursus kepartaian, kita bicara soal meneropong partai dalam konteks demokrasi ya. Baik. Golkar ini memang sedang harus membenahi citranya. Itu tanggung jawab besar Pak Novanto. Tetapi saya sendiri kurang terlalu optimis bahwa ini bisa akan berjalan sukses di tangan orang-orang tua ini. Saya akan lebih percaya bahwa Golkar menjadi benar justru di tangan orang-orang muda. Dan ini masih proses untuk muncul. Mungkin satu generasi lagi. Kalau Dave nanti jadi ketua umum, mungkin Golkar akan jauh lebih baik. Artinya bahwa orang-orang tua ini yang masih dari masa lalu, dengan paradigma yang lama, ini gak bisa kita harapkan banyak. Bahwa mereka sedikit berdamai dengan demokrasi itu aja udah luar biasa menurut saya. Tetapi untuk buat hal yang luar biasa, belum. Oke. Ya, nggak juga lah, soalnya gini. Nah, ya ini saya harus bela nih partai. Emang masukan dan input seperti dari Bang Boni ini memang penting ya, supaya jadi Golkar itu selalu memperbaiki internalnya gitu ya. Akan tapi ya di pengurusan ini, di jumlahnya sekitar 220 orang ini, ya pengurus memang yang para ketua-ketuanya korbit-korbitnya masih relatif yang generasi lebih tua ya. Akan tapi di bawahnya ini kan banyak generasi muda. Nah, kita inilah yang terus mendorong agar selalu menginfus lah partai itu dengan ide-ide gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan radikal lah. Nah ya, radikal yang positif tentunya. Ya supaya image Partai Golkar ini melepaskan dari romantisme zaman Orde Baru. Nah, memang ini sekarang banyak orang tuh berpikir, wah zaman dulu kan Golkar gampang, Golkar. Ya memang, itu zaman dulu. Ini sekarang zaman sekarang kan presiden aja sudah beda. Presidennya bukan HM Soeharto, sekarang adalah Joko Widodo. Itu zaman kawin paksa. Nah, itu orang Oke, baik. Terkait dengan sikap Partai Golkar dukungan terhadap Ahok ini, kita akan lihat perkembangannya nanti di hari Minggu begitu ya, ketika menggelar Musda di DKI. Baik. Terima kasih telah hadir bersama kami malam hari ini. Semoga pertanyaan soal Ahok apakah Golkar terbelah ini yang diharapkan jawabannya. Pasti nggak terbelah. Paling nggak terpecah lah. Baik. Terima kasih Bung Dev Laksono. Terima kasih Bung Boni Harges telah bergabung bersama kami malam ini. Sama-sama, Mas Indra. Sama-sama.